Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hanifah, NIM 2019-12088, kelas akuntansi 4C. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internot atau penyatur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US$31,2 miliar. Kebangkrutan Enron disebabkan terganggunya proses bisnis akibat kredit rating perusahaan menurun pada November 2001. Hal ini dikarenakan sebagai perusahaan rating membutuhkan rating nilai investasi untuk melakukan perdagangan dengan perusahaan lain. Tidak ada nilai yang baik, maka tidak akan ada perdagangan. Terjadinya penurunan nilai rating investasi perusahaan disebabkan hutangnya yang terlalu besar, yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca atau off-balance sheet. Kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca. Hutangnya tidak hanya sebesar 13 juta US dollar, tetapi bertambah hingga sebesar 38 juta. Klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak special purpose entity dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak hutang, sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi ulang yang kemudian menyebabkan nilai ekuitas perusahaan jatuh. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andersen atau satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Dampak kasus Enron dan KAP Andersen. Pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Perubahan-perubahan yang ditentukan saham Sarbanes-Oxley Act. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan,
menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini. International Federation Accountant atau IFAC pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower sebagai berikut. Para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja, tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. AICPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. John Whitehead dan Ira Milstein, ketua bersama Blue Ribbon Committee SEC, mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya Kongres menyusun undang-undang yang mengharuskan perusahaan go public melaksanakan dan melaporkan ketaatannya terhadap pedoman corporate governance. Securities Exchange Commission atau SEC dan New York Stock Exchange atau NYSE menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan, mengelola risiko, dan mengembangkan operasi bisnis, dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.